Para bruder, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, juga rekan-rekan Buddha yang terkasih, umat paroki Santo Yusuf Padi maupun paroki administratif Maria La Saleh Juwana yang terkasih, berjumpa kembali di dalam inspirasi mingguan. Hari ini gereja bersama memasuki dan akan menjalani Pekan Suci. Bacaan renungan mingguan ini akan saya ambil dari bacaan yang kedua Minggu Palma, yakni dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 6-11. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para suster, para bruder, Bapak Ibu, saudara-saudariku, rekan-rekan Buddha yang terkasih, merenungkan misteri-misteri selama Pekan Suci, yakni misteri Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung maupun perayaan Paskah. Sebenarnya kita merenungkan tentang Allah yang adalah kasih nampak terwujud di dalam diri Yesus Kristus melalui peristiwa-peristiwa Pekan Suci. Di dalam Minggu Palma, kasih itu dapat dilihat dalam figur Yesus yang memasuki kota Yerusalem, dielulukan Hosana fil David, terpujilah keturunan Daud, sang pembawa damai. Dia datang untuk mewartakan kedamaian. Dia datang untuk membawa perdamaian di dunia ini. Kekerasan yang ada di dunia tidak menyelesaikan masalah. Yesus datang untuk menyatakan bahwa kasih hanya bisa terwujud dengan masing-masing pribadi itu menjadi pembawa damai. Misteri Kamis Putih di dalam Pekan Suci juga menggambarkan bagaimana kasih itu nampak dalam sebuah pelayanan. Dalam kisah Yesus membasuh kaki para murid, nampak bagaimana pelayanan itu juga wujud konkret dalam kasih. Melayani tanpa membeda-bedakan, melayani semua saja dengan murah hati. Diperkuat juga dengan Ekaristi, di mana tubuh dan darah Yesus sendiri menjadi nyata, diberikan kepada kita, diberikan nyawanya untuk tebusan dosa-dosa kita. Juga di dalam Jumat Agung, kasih itu nampak dalam ketaatan Yesus sampai wafat di kayu salib demi dosa-dosa kita. Kasih Allah yang begitu besar pada manusia yang berdosa ini, sampai Allah Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, sampai wafat di kayu salib. Karena Allah mengasihi manusia, ingin memanggil kembali umatnya yang berdosa, bahkan dengan mengorbankan Tuhan kita Yesus Kristus, anak yang dikasihinya. Kasih sangat nampak sekali betapa besar kuat kuasa dari kasih Allah untuk keselamatan manusia. Dan akhirnya kasih itu menang. Ketaatan Yesus kepada Bapaknya sampai wafatnya di kayu salib membuat namanya dimuliakan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah. Bahkan di dalam surat Rasul Paulus tadi dikatakan bahwa supaya di dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit
dan yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Peristiwa Paskah nanti yang juga akan kita rayakan selama pekan suci ini, puncak dari kasih Allah kepada manusia. Akhirnya kasih itu mengalahkan maut. Kasih Allah kepada manusia yang terwujud dalam karya penebusan Tuhan kita Yesus Kristus membuat manusia tidak jatuh binasa di dalam keterpisahan dengan Allah. Akhirnya keselamatan terjadi dan tergenapi di dalam diri Yesus. Itulah misteri kasih yang kita renungkan di dalam selama kita memasuki dan juga menjalani pekan suci ini. Para bruder, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita memasuki pekan suci, menyongsong pekan suci, seraya sungguh merenungkan betapa besar kasih Allah Bapa kita di dalam diri Yesus Kristus yang mengajari kita bagaimana kasih itu harus diwujudkan dengan melihat, merenungkan, terlibat di dalam peristiwa-peristiwa liturgi pekan suci yang akan sedang dan juga segera kita songsong ini. Selamat menyongsong pekan suci dan merenungkan misteri kasih Allah yang luar biasa. Berkah dalam